Selamat datang di channel Scott Dharma. Channel ini akan membahas seputar anime, manga, dan film. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru, serta untuk bantu channel ini agar lebih baik dan berkembang ke depannya. Tokyo Revenger adalah salah satu manga atau anime yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh banyak orang karena alur ceritanya yang menarik dan dipenuhi baku hantam serta kenakalan remaja yang sangat seru untuk disaksikan. Tahukah kalian semua, Tokyo Revenger ini ada beberapa karakter kuat dan disegani karena kemampuannya. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja, diharap skip video ini karena mengandung spoiler. Tapi jika tidak keberatan dengan spoiler, silahkan lanjut menonton. Oke, langsung saja sikat videonya. Number 1. Yang pertama, sudah jelas ada Mikey. Dalam manga dan animenya, bisa dikatakan Mikey adalah karakter paling kuat dan tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Julukannya adalah Invisible Mikey atau Mikey yang tak terkalahkan. Bukan isapan jempol belaka. Hal yang membuat Mikey kuat adalah latihan keras yang selalu ia lakukan sejak kecil di judo milik kakeknya. Hasil dari latihan karatenya tersebut membuat Mikey memiliki serangan paling kuat bernama Nuclear Kick, di mana lawan akan langsung jatuh pingsan dengan sekali tendangan saja. Diketahui juga Mikey menguasai 100 teknik dasar pertarungan sejak ia duduk di bangku SD. Kendati begitu, hal yang paling berbahaya dari Mikey adalah karisma serta sisi jahat dirinya yang diakibatkan rasa kehilangan yang selalu ia pendam. Di setiap timeline, Mikey menjadi orang jahat dan sadis. Bahkan ia buat sebuah organisasi kriminal. Number 2. Yang kedua ada Draken. Draken adalah orang kedua alias Vice President dari Tokyo Manji. Berbeda dengan Mikey, Draken adalah orang yang cukup dewasa karena ia tinggal bersama para pelacur di sebuah hostel. Draken sendiri memiliki perawakan yang tinggi kurus dan menyukai pertarungan sejak ia masih SD. Keinginannya untuk bertarung membawa ia bertemu dengan Mike. Draken sendiri tidak memiliki bela diri khusus yang ia pelajari. Kekuatannya berasal dari keberanian, tubuhnya yang tinggi, dan pengalaman demi pengalaman. Draken sendiri beberapa kali memperlihatkan kekuatannya dengan menghabisi 20 orang sendirian. Saat terluka karena ditusuk, ia bisa bertarung dengan 5 orang bersenjata dan berhasil menang. Ketahanan fisiknya juga gak bisa dianggap main-main. Nomor 3 ada Izana Kurokawa, pendiri sekaligus ketua geng Tenjiku. Izana adalah orang terkuat di geng yang berasal dari Yokohama tersebut. Ia sangat gila akan pertarungan, dendam, dan kekerasan. Di geng Tenjiku, Izana membawahi banyak orang kuat yang disebut sebagai Angkatan Buruk 68. Sedikit spoiler, Izana sendiri merupakan salah satu keluarga dari Mikey. Meski berbeda darah, ia punya ikatan kuat karena dihubungkan oleh kakak Mikey, yaitu Shinichiro. Izana sendiri pernah menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-8. Ia menjadi satu-satunya orang yang hampir bisa mengimbangi dan melukai Mikey di pertarungan 1 lawan 1. Izana bisa melancarkan pukulan dan menangkis serangan fantastis Mikey. Kendati begitu, pada akhirnya ia kalah karena tubuhnya gak punya stamina besar seperti Mikey. Nomor 4 ada Taiju Shiba. Taiju Shiba mungkin adalah salah satu tokoh paling menyebalkan di Tokyo Revenger. Ia hidup dengan kekerasan sejak kecil. Taiju Shiba menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-10 dan menggunakan kekerasan serta disiplin ala militer pada geng tersebut. Generasi ke-10 disebut-sebut sebagai Black Dragon paling mengerikan yang pernah ada. Taiju Shiba punya postur badan yang besar mirip tentara. Ia punya pukulan yang sangat kuat dan ketahanan terhadap serangan. Saat insiden Natal terjadi, Takemichi pernah merasakan pukulan dengan kekuatan penuh dari Shiba. Hasilnya, Takemichi nggak bisa bangun karena pendengaran kabur dan vertigo. Kendati punya kekuatan besar, Taiju Shiba kalah oleh Mikey dengan sekali tendangan. Nomor 5. Yang kelima ada Kisaki Teta. Terakhir adalah Kisaki Teta. Ia adalah salah satu tokoh paling menyebalkan
sekaligus villain utama di Tokyo Revenger. Meski nggak bisa bertarung atau punya kekuatan fisik yang lemah, Kisaki sendiri adalah orang dengan kecerdasan luar biasa. Kisaki banyak dibenci lantaran ia bisa merencanakan beragam hal dengan tujuan mengangkat namanya sendiri di beberapa masa depan. Hal ini berhasil. Takemichi pernah membuatnya beberapa kali atau mencoba menjatuhkan Kisaki dari tomat, namun ia selalu berakhir kuat di masa depan. Kecerdikan dan kelicikannya, inilah yang membuat Kisaki berbahaya. Nah, itu dia beberapa karakter kuat yang ada di Tokyo Revenger. Bagi teman-teman semua yang masih memiliki karakter atau nama yang belum saya sebutkan di atas, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.